sebagai pedagang gorengan ya. Kalau tadi kan pedagang bakso begitu ya. Hari ini sepertinya kaum pedagang nih yang sharing. Nah, kali ini beliau hari ini sudah menapaki posisi Platinum Agency di bisnis 3i Networks ya. Nah, kita mau dengar langsung kisahnya seperti apa sih sebenarnya latar belakang dari orang yang satu ini. Kemarin saya ketemu Pak Rauf namanya ya. Nah, beliau orangnya kalau bahasanya nih kecil-kecil cabai rawit gitu loh ya kan. Jadi jangan lihat postur tubuhnya mungkin yang tidak terlalu tinggi, tetapi wah gesit sekali dalam mengejar uang gitu ya. Terbukti dari prestasinya sekarang sudah mencapai posisi Platinum Agency. Beliau juga kemarin dapat trip ya ke Korea gratis Juli 2018. Nah, kita akan dengarkan langsung seperti apa latar belakang dari Pak Abdul Rauf ya sebelum menjalankan bisnis 3i dan juga kenapa beliau mau bergabung di bisnis ini dan kenapa beliau mau komitmen di bisnis ini sampai menapaki posisi platinum. Dan ya kita akan dengar langsung seperti apa rasanya new Platinum Agency ya Juli 2019. Baik, langsung selamat malam Pak Abdul Rauf, apa kabar Pak? Pak, kabar baik. Ya, silakan Pak Rauf mungkin bisa langsung sharing tentang latar belakangnya terlebih dahulu Pak. Silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rauf Amirullah. Ini adalah live saya yang ketiga dan saat ini saya live yang ketiga ini posisi sudah menjadi new Platinum Agency terhitung di bulan Juli 2019 kemarin. Betul, latar belakang saya itu adalah mantan pedagang gorengan, puluhan tahun saya dagang, itu di sekolah anak saya. Dan saya ingat betul waktu itu awal Januari 2014, saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang menurut saya beliau adalah malaikat penyelamat saya. Karena saya tidak bisa membayangkan apabila Pak Sarno saat itu yang datang ke rumah saya, itu tidak menjelaskan apa-apa tentang apa yang dia bawa. Beliau silaturahim ke rumah saya, kemudian dia hanya bertanya, karena kebetulan waktu beliau datang ke rumah saya itu, saya punya anak yang usianya baru 2 tahun, itu anak saya yang paling kecil. Nah, beliau hanya berkata seperti ini kepada saya, Pak Rauf, apakah Bapak masih kuat bekerja, mendorong gerobak, jualan gorengan, saat anak Bapak nanti butuh biaya besar. Karena nanti 15 tahun yang akan datang, anak Bapak itu pasti akan menuntut Bapak untuk minta uang untuk kuliah. Nah, sejenak saya tertegun dengan ucapan itu. Saya terus terang saja, saya merasa sangat tersentil. Kenapa? Karena saat itu saya setiap hari menghasilkan uang dari hasil jualan gorengan, akan tetapi saya tidak bisa pungkiri bahwa menabung itu kok sesuatu yang sangat berat. Ya, sangat berat. Bukan tidak dilakukan, tetapi karena konsepnya menabung biasa, ya otomatis saya punya godaan untuk selalu melihat, minimal melihat. Tapi jarang-jarang saya hanya melihat, saya selalu pasti ngambil. Sehingga yang terjadi adalah tabungan saya tidak pernah menjadi besar. Nah, beliau hanya mengatakan itu, apakah Bapak nanti yakin bahwa nanti saat anak Bapak itu sudah usia 17 tahun, pingin kuliah, apakah Bapak yakin punya dana untuk menyiapkan masa depan dia ataupun untuk menyiapkan sekolah dia? Nah, saya mengatakan saya sih yakin Pak, cuma memang saya belum melakukannya. Nah, kemudian beliau mengatakan kalau gitu tidak ada pilihan Pak, karena usia Bapak saat ini juga beda 1 tahun dengan Pak Sarno waktu itu. Saya waktu itu usia 49 tahun Pak. Nah, beliau mengatakan, Bapak kapan ada waktunya, saya mau ajak Bapak untuk datang ke kantor saya. Saya kaget waktu dia mengatakan ke kantor saya, karena saya tahu Pak Sarno itu adalah seorang security. Security kantornya ya paling di pos-pos terdepan ya. Dia kan kalau security biasanya kan dia pejabat teras ya, pejabat yang duduk di teras maksud saya. Nah, kemudian dengan yakinnya beliau mengajak saya, besoknya saya datang ke rumahnya beliau, saya diajaklah ke suatu tempat dan ternyata itu adalah kantor pusat CAR ya. Saya belum pernah datang ke sana. Saya datang ke sana diperkenalkan dengan seseorang yang waktu itu usianya masih kurang lebih 30-an lebih lah, dan ternyata beliau adalah Pak Afrial.
Saya diperkenalkan sama beliau, ini leader saya Pak, kemudian inilah kantor kita, kantor Bapak juga nantinya. Nah, terus saya bilang, apa yang harus saya lakukan Pak? Ya Bapak bersedia nggak menyisihkan Rp12.000 per hari? Karena beliau mengetahui bahwa saya hanya pedagang gorengan. Jadi beliau berbicara menyisihkan uang 12.000 per hari. Dia tidak mengatakan 350. Saya bilang, kalau cuma Rp12.000 sih insya Allah saya pasti bisa. Nah oke, kalau memang demikian, nanti kita sama-sama melakukan kegiatan bisnisnya. Saya bertanya saat itu, kegiatan bisnisnya seperti apa Pak? Ini kita kan cuma menabung, kok ada kegiatan bisnis seperti itu? Iya, ini ada nanti kegiatan bisnisnya. Dia tidak menjelaskan secara detail karena saat itu memang brosur tidak ada, starter kit tidak ada, apalagi saat itu pembuktian untuk orang-orang yang sukses itu belum ada satupun. Nah kemudian karena memang tujuan awal saya mau menabung, saya bilang sama beliau, oke Pak, saya mungkin waktunya nggak banyak, karena saya harus belanja untuk kebutuhan besok, karena tiap hari saya dagang. Oke, aplikasinya mana, formulirnya mana, saya tanda tangani. Kata Pak Sarno waktu itu, udah antar aja, santai aja, kata beliau seperti itu. Saya juga bingung, saya ini diajak ke kantor, sudah diperkenalkan dengan perusahaan, sudah diperlihatkan programnya, tetapi begitu saya berkeinginan untuk join, saya malah disuruh sabar, disuruh menunggu. Nah sepulangnya dari kantor di perjalanan saya tetap mengejar beliau. Saya bilang, kenapa sih Pak? Tadi kan saya sudah ingin mengisi formulir, kenapa Bapak tidak mengabulkannya? Artinya saya ini mau join, saya ini mau gabung, bukan main-main. Saya ingin nabung. Tapi kata beliau waktu itu, udah santai aja. Dia tidak mengungkapkan alasannya apa, saya tidak boleh hari itu. Nah belakangan hari saya ketahui bahwa ternyata saat itu Pak Sarno pun belum punya uang untuk join. Ini luar biasanya beliau. Jadi beliau belum punya uang untuk join, dia sudah berani mengajak orang. Nggak tanggung-tanggung saya diajaknya datang ke kantornya. Nah ini suatu sosok yang sangat hebat, yang artinya dengan kuatnya keyakinan beliau, beliau belum join aja, sudah berani mengajak saya. Nah kemudian beberapa waktu kemudian saya diajak lagi ke kantor, beliau sudah menyiapkan dana, saya join waktu itu, karena waktu itu kita nggak ada starter kit, nah waktu itu kita disuruh memilih nomor ID sendiri. Nah, Pak Afrial waktu itu nomor ID-nya 007, kemudian Pak Sarno ngambil nomor ID itu 212. Nah saya kebingungan nih, toko-toko sudah ada, ya udah simple, saya ambil nomor ID saya, tanggal lahir saya. Nah berjalannya waktu, teman-teman semuanya tidak seperti yang Anda alami saat ini. Saat di awal-awal kami menjalankan bisnis 3i, mengenalkan kepada teman-teman saya, keluarga saya, saudara, lingkungan tempat tinggal saya, alhamdulillah selama 3 bulan berjalan, saya tidak menemukan orang yang percaya sama saya. Ya mungkin itu bisa dipahami, kenapa? Karena saya bukan siapa-siapa, saya waktu itu masih jualan gorengan, kemudian ketika saya bercerita tentang sebuah bisnis yang nantinya bisa menghasilkan uang besar, ya mungkin mereka tidak akan mungkin percaya, karena yang membawa itu saya. Terkecuali kalau misalkan saya bukan pedagang gorengan, mungkin saya turun dari mobil, meskipun mungkin mobil itu rental dan sebagainya, kadang-kadang mereka cepat percaya dengan penampilan orang. Tapi saya tidak putus asa, kenapa? Karena niat awal saya memang ingin menabung, Pak. Niat awal saya seperti itu. Nah kemudian dua bulan setelah berlalu, saya tidak bisa merekrut orang, saya niatkan saja nabung. Pak Sarno datang lagi ke tempat saya, membawa statement bonus. Saat itu Pak Sarno di bulan kedua sudah punya bonus kurang lebih 2.500.000 kalau tidak salah waktu itu. Ya, 2.500.000. Beliau mengatakan seperti ini kepada saya, Pak, kalau misalkan nih ada cara menyisihkan uang alias ikut tabungan proteksi ini tanpa mengeluarkan biaya, kira-kira Bapak mau nggak? Saya bilang, ya saya pasti mau Pak. Artinya, kalaupun saya menabung tanpa menggunakan uang pribadi, saya pasti mau. Saya pasti mau. Kemudian beliau mengatakan, kalau memang mau, ayo ikut saya ke kantor. Saya bilang, waduh, ikut ke kantor lagi berarti saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Yang notabene setiap hari itu saya megang duit. Saya jualan gorengan itu dari pagi sampai sore. Ya mohon maaf kalau untuk megang duit 400 sampai 500 ribu saja, saya pasti akan mendapatkan setiap hari. Nah, kemudian saat itu beliau mengatakan,
Ya kalau Bapak masih kuat jualan di pinggir jalan sampai nanti tua ya silahkan saja. Tapi kalau saya sih berharap Bapak ambil peluangnya karena ini ada peluang bisnisnya Pak Rauf. Caranya seperti apa Pak? Nanti aja kita bawa ke kantor. Jadi Pak Sarno memang tidak mau menjelaskan secara panjang lebar. Saya nggak paham apakah tidak dijelaskan ke saya itu karena memang dirahasiakan atau memang mungkin beliau tidak paham cara menjelaskannya. Kemudian saya dibawa ke kantor waktu itu. Presentasi pertama itu di kantor pusat Pak, ya di belakang ruangan direktur waktu itu, kalau tidak salah. Nah yang presentasi juga adalah Pak Kuancen saat itu. Tapi intinya saya tidak terpengaruh banget, kenapa? Karena saya memang hanya niatnya nabung awalnya. Dengan datangnya Pak Sarno bawa statement bonus 2,5 juta, dalam hati saya berpikir begini, kalau seperti itu mas saya juga bisa dapat, tapi saya nggak bilang sama beliau. Berjalannya waktu 5 bulan kemudian beliau datang lagi, membawa statement bonus yang saat itu bonusnya sudah 15 juta. Itu saya sudah mulai gatel, sudah penasaran. Tetapi ada satu pikiran saya yang masih negatif saat itu. Saya berpikiran dalam hati saya begini, kalau seperti itu sih kayaknya bisa dibikin tuh. Karena dulu pernah ada teman saya yang mau ngambil mobil kreditan, dia bisa bikin tuh yang namanya slip gaji, bahkan buku rekening dia bisa sulap. Dalam hati saya nih, tapi saya nggak mengatakan ke beliau. Tetapi beliau memang ternyata orang yang sangat piawai. Ketika dia datang, dia sudah mempersiapkan segalanya. Dia datang membawa buku rekening dia datang membawa statement bonusnya. Bahkan beliau saat itu bisa menunjukkan kepada saya bahwa statement bonus yang diterima itu sama dengan bonus yang ditransfer oleh perusahaan. Jadi mutasi banknya sudah ada. Dan celakanya lagi, dia tidak bisa membuat saya menolak karena dia membuka m-bankingnya, kemudian diperlihatkan kepada saya, Pak Rauf, tolong Bapak lihat jumlah yang saya terima di statement bonus dengan jumlah uang yang masuk di m-banking saya. Nah, ketika saya lihat detailnya sama, titik komanya sama, saya sudah mulai gerah. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak ngomong dari dulu kalau ini ada bisnisnya? Saya khawatir Bapak nanti malah bukannya mau meneruskan, malah mungkin mau berhenti karena ya terus terang saja, dulu juga saya ikut beliau di bisnis yang lain dan saya juga di sana sukses sebenarnya, hanya saja bisnisnya tidak benar alias bodong sehingga setelah bisnisnya berhenti, yang apa yang saya dapatkan waktu itu semuanya amblas, bahkan yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis saya pun ikut amblas. Nah itulah yang membuat saya dulu waktu pertama join di CHR, saya itu memiliki utang sekitar 350 juta. Jadi saya benar-benar dalam keadaan hidup terpuruk, punya utang, hampir setiap hari diteror dengan telepon bank dan sebagainya. Nah, ketika saya ngelihat perkembangan bisnis dari Pak Sarno itu, saya sudah tidak bisa tidur tuh. Malamnya beliau pulang, saya konsultasi sama istri, saya bilang, Mah, tolong berikan saya waktu. Saya minta waktu hanya 3 bulan, 100 hari. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa mendapatkan hasil di sini. Minimal yang saya dapatkan nanti sudah bisa menggantikan hasil yang saya dapatkan ketika saya berjualan gorengan. Nah, kemudian istri saya tidak tahu apakah dia merestui atau tidak, tapi diam saja. Karena dulu saya sempat gagal, bahkan sampai punya utang banyak dari bisnis jaringan. Akhirnya beliau hanya diam, dan diamnya istri saya itu saya anggap iya. Nah mulai saat itu saya mulai berjalan. Tingkat kesulitan memang luar biasa ya Pak Fransia dan teman-teman semuanya, bahwa di awal-awal kami menjalankan bisnis ini, kita tidak ada orang yang bisa kita jual. Pak Sarno pun yang saat itu baru bonus 12 juta. Saya coba memperkenalkan ke seluruh teman-teman semuanya, dan walhasil di bulan ke-6 saya baru menemukan satu orang. Saya baru menemukan satu orang leader yang hari ini sudah warnanya hitam, dia sudah tidak melanjutkan, padahal omset yang ada di bawahnya itu sudah sekitar 5 miliar. Nah, saya mulai menjalankan bisnis ini terseok-seok, hampir setiap Selasa, Kamis, Sabtu, kami selalu datang ke kantor pusat. Kenapa? Karena waktu itu masih manual, ya. Masih manual, prosesnya masih sangat sulit dibawa ke kantor. Jadi kita waktu itu sama seperti tenaga admin. Hampir setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu saya selalu dan Pak Sarno itu datang ke kantor menyerahkan aplikasi,
dan aplikasi itu belum tentu diterima dan sebagainya. Udah gitu nomor polisnya lama, bisa sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun baru polisnya keluar. Anda bisa bayangkan tingkat kesulitan di awal itu bagaimana. Saya tidak bisa membayangkan jikalau Anda yang ada dalam komunitas ini, yang ada dalam live ini, mengalami hal yang sama seperti saya. Mungkin Anda sudah tidak berada di Triai saat itu. Begitu sulitnya, karena motivasi saya yang pertama tadi ingin punya tabungan, itulah yang membuat motivasi dasar saya sehingga saya tetap berjalan. Nah, singkat cerita, di tahun pertama saya hanya bisa menjadi seorang leader agency. Istri di rumah sudah mulai uring-uringan karena saya hanya minta waktu 100 hari, tetapi 100 hari ternyata saya tidak mampu menghasilkan apa-apa selain hanya menabung aja. Tetapi saya tidak melepaskan pekerjaan saya waktu itu. Nah, memasuki tahun kedua, saya masuk posisi Brown Agency. Brown Agency saat itu saya punya bonus kurang lebih 3-8 juta saya pernah dapat. Nah, mulai saat itu saya berpikir, saya harus serius. Kalau saya menduakan saja bisnis AR ini, artinya bisnis sampingan, saya tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil maksimal. Saya ingin kayak Pak Sarno. Karena Pak Sarno waktu saya Brown itu beliau sudah menjadi seorang goal agency, kalau nggak salah, ya goal agency. Nah, kemudian saat itulah saya mulai fight. Saya tidak pernah mengenal waktu. Target saya harus membuktikan minimal kepada istri saya bahwa saya bisa mendapatkan penghasilan sama seperti Pak Sarno. Kenapa saya yakin? Yang pertama, Pak Sarno mantan security bisa. Saya bukan security. Ya mohon maaf kalau dari latar belakang pendidikan saya seorang sarjana. Tetapi karena pergolakan ekonomi yang terjadi di tempat kerjaan saya dulu, saya resign. Resign tahun 98, nah dari tahun 98 itulah saya menjadi pedagang gorengan sampai ketemu Pak Sarno. Nah, singkat cerita, memasuki tahun ketiga, saya sudah di tahun 2017, bulan Januari, saya masuk posisi Silver Agency dan saya alhamdulillah mendapatkan gratis reward jalan-jalan ke Korea Selatan. Ini bajunya, ya, ini bukan baju dapat beli, tapi ini baju dapat dari reward yang kita lakukan saat itu. Nah, dari saat itulah saya sudah yakin banget bahwa saya bisa jadi, saya pasti bisa, dan saya pasti bisa. Keyakinan itu selalu saya tanamkan di dalam diri saya. Keyakinan saya itu selalu saya tanamkan dalam diri saya. Nah, saya memulai bisnis ini dengan sangat cepat, tidak mengenal waktu. Kalau biasanya orang pulang kerja langsung pulang ke rumah, kalau saya tidak, saya sudah bilang sama istri saya sudah membuktikan apa yang dulu saya janjikan ke kamu meskipun waktunya molor. Tetapi saya akan buktikan bahwa ini jauh lebih pesat. Sehingga alhamdulillah dari perjalanan saya dari silver ke gold itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 bulan. Jadi saya silvernya di Januari 2017. Nah, kemudian saya masuk posisi goalnya itu sebelum berangkat ke Korea. Jadi sebelum rewardnya terjadi, saya sudah naik posisi kembali menjadi goal agency. Nah, mulai saat itulah saya sudah berani bermimpi, impian saya sudah saya tanamkan. Saya bilang saya akan beli mobil, dan waktu itu mobil yang menjadi cita-cita saya itu adalah Expander. Saya senang banget melihat tongkrongannya, dan baru bisa saya wujudkan mobil impian itu saat saya masuk posisi Platinum Agency, tepatnya di bulan Juli 2017. Namun sayang di garasi belum ada karena mobilnya inden. Ya, itu saya pesan yang tipe tertinggi karena saya menginginkan pembuktian untuk teman-teman, dan saya berjanji kepada teman-teman bahwa mobil ini bukan mobil pribadi saya untuk kepentingan pribadi, tetapi mobil ini digunakan untuk pengembangan jaringan. Nantilah kalau saya sudah posisi naik lagi, saya akan membeli mobil untuk keperluan pribadi saya. Nah, impian saya melunasi utang sudah terlaksana, 350 juta utang saya. Bahkan saya pernah rumah saya disegel, diberikan pelang, Pak Sarno tahu betul, di pelang di sana sini warnanya merah, dilepasnya sulit karena disemprot, sampai istri saya malu kepada tetangga, dan saya tidak menutup pelang itu, saya biarkan saja karena saya ingin membuktikan kepada tetangga bahwa ada saatnya nanti itu akan dilepas sendiri oleh pihak BTN. Nah, saya masuk posisi goal, mulai berjalan lancar sampai beberapa bulan yang lalu utang saya yang sebesar 350 juta itu sudah clear. Dan sampai hari ini saya memiliki polis asuransi itu sebanyak 9 biji, ya.
Saya berusaha setiap tahun saya nambah polis, setiap tahun nambah polis. Nah, kemudian impian saya yang belum terlaksana hari ini itu adalah saya punya rencana menaikkan ke Tanah Suci kedua mertua saya, karena orang tua saya sudah nggak ada. Mertua saya adalah sebagai pengganti orang tua saya. Itu niat saya yang belum terlaksana, tapi insya Allah saya yakin dan percaya kalau tidak tahun ini, tahun berikutnya saya sudah mulai mendaftarkan kedua orang tua saya. Dan impian saya yang kedua, saya ingin punya rumah yang akses tolnya sangat dekat, dan alhamdulillah sepertinya sih insya Allah itu akan tercapai, karena saya punya target minimal tahun 2020 saya berada di 100 kron yang dicita-citakan oleh CHR, tercipta 100 kron di 2020, dan rasa-rasanya kalau tidak ada aral yang melintang, posisi itu tidak sulit untuk saya capai. Kenapa? Karena saat ini posisi platinum itu artinya tinggal 2 tanggal lagi saya mencapai posisi crown agency. Pesan moral yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya bisnis 3i Network itu adalah bisnis yang mudah, simple, gampang diedifikasi, gampang diduplikasi. Hanya saja kadang-kadang teman berhenti lebih cepat. Jadi orang sukses di bisnis ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang jago matematika dan sebagainya, tetapi orang yang bertahan. Orang yang bertahan, komitmen menabung, tidak terpengaruh oleh yang lain-lain, itulah yang akan menjadi sukses. Saya bukan pintar, saya bukan jago, saya tidak punya ilmu network sama sekali, akan tetapi karena saya bertahan terus, saya melakukannya terus, saya menjadi orang yang boleh dikatakan posisi platinum itu sudah posisi yang lumayan tinggi ya. Dengan income kemarin saya lihat bonus saya ada di angka di atas 40 juta rupiah. Sangat saya syukuri. Utang lunas, wajah juga sudah kembali cerah, nggak seperti dulu kusut ya. Kalau orang melihat saya udah kelihatan ini banyak utang, kelihatan banget dari jidatnya, dari mata itu kelihatan kalau saya banyak masalah. Ya alhamdulillah sekarang saya bisa memimpin teman-teman, dan di bawah saya sudah beberapa orang menjadi platinum agency, sudah ada 3 orang termasuk Bapak Tiswanto, Bu Eri, dan juga Bapak Mehmet. Itu sudah posisinya sama seperti saya sangat bersyukur meskipun beliau memang lebih awal masuk posisi itu, tapi saya tidak berkecil hati. Kenapa? Karena bisnis ini sangat fair. Siapa yang bekerja lebih baik, siapa yang bekerja lebih eksis, dialah yang akan cepat menjadi sukses. Bukan berarti yang sukses itu adalah orang yang duluan join, itu tidak, itu salah. Ya kalau ada teman-teman mengatakan ya pantas aja Pak Rauf udah jadi platinum, karena Pak Rauf juga memang joinnya sudah dari tahun 2014. Nah pemahaman ini keliru. Kenapa? Downline pertama saya juga joinnya sama dengan saya, sekarang tidak jadi apa-apa, bahkan titiknya udah menjadi hitam, saudara-saudaraku. Jadi artinya sukses di 3i bisa kita lakukan dengan sangat mudah. Kuncinya jangan pernah berhenti, lakukan saja terus, karena ketika Anda berhenti, maka orang yang menertawakan Anda, orang yang tadinya meremehkan Anda itu akan tertawa terbahak-bahak. Dia akan mengatakan, tuh kan, aku udah bilang lu pasti kagak bisa, beneran kan nggak bisa. Nah ketika Anda menemukan bisnis lagi, Anda sudah tidak memiliki kepercayaan diri. Teman-teman Anda juga pasti akan menjauh. Tapi kalau Anda terus melakukannya dan tanpa berhenti, tidak ada hukum satupun yang bisa membendung Anda. Suatu saat indah itu akan datang kepada Anda. Karena sebenarnya kaya itu mudah, enggak sesulit apa yang Anda bayangkan. Asal Anda mau komitmen, Anda mau bekerja terus-menerus, Anda mau tetap konsisten menjalankannya, tidak lain Anda pasti akan menjadi orang yang sukses seperti kami-kami. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan Pak Frans. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua bisa menjadi sumber inspirasi, karena untuk menjadi sukses Anda tidak perlu menjadi pedagang gorengan dulu. Untuk menjadi sukses Anda tidak perlu menjadi kondektur bis. Untuk menjadi sukses Anda tidak perlu menjadi security dulu, tetapi jadilah kepada diri Anda sendiri sekarang ini. Nggak perlu merubah identitas, nggak perlu merubah pekerjaan. Tetaplah bekerja seperti apa Anda sekarang, tetapi Anda bisa sukses di 3i dengan catatan jangan pernah berhenti melakukannya. Mungkin itu yang bisa saya seringkan kepada Anda semua di seluruh Indonesia, bahkan mitra-mitra saya yang ada di seluruh dunia, termasuk di Cina, Singapura, Abu Dhabi, Thailand, ada di Taiwan, dan di Arab Saudi. Tadi sudah ngontek saya, dia akan menonton live ini. Mungkin itu yang bisa saya seringkan, lebih kurangnya saya mohon maaf.
saya tidak berkata apa-apa, saya bukan orang hebat, yang hebat adalah konsep bisnisnya. Yakinkan kepada diri Anda sendiri, jikalau Anda melakukannya terus tidak berhenti, Anda pasti akan mencapai puncak kesuksesan. Demikian dari saya, Gokron. Ya, baik.